semua ini kita jelaskan. Tidak, saya tanya dulu, jangan potong-potong. Tanya dulu. Kan LPA dan pemerintah desa dulu bawa pernyataan sikap kan dengan luas genangan 431, berapa. Kemudian tiba-tiba setelah survei dipresentasikan naik sampai dengan 592. Pertanyaan kami heran kenapa ini sudah bertolak belakang dengan usulan Pemda. Oh baik, jadi minta saya bisa jelaskan tidak? Bisa. Jadi genangan itu betul 433 sekian ya genangan air. Di saat musim hujan dia turun, di saat musim kemarau dia naik. Sehingga ada yang disebut dengan namanya area green belt. Green belt itu namanya sabuk hijau. Jadi sabuk hijau itu ada jalan keliling ini nih untuk jalan inspeksi. Jadi kita mau jalan kemana saja di dalam kita punya wilayah ini. Kalau kita ada di bawah itu jalannya di bawah. Bukan di sini, ingat, bukan di sini. Jalan di bawah situ, di dalam. Kita mau jalan mau sampai di sana, kita bisa jalan. Genangan itu hanya ada lebih banyak di dalam kali dan itu terdampak paling besar di sebelah nih. Kita punya saudara di sebelah Labulai. Kita di sini hanya di tebing-tebing saja ini nih. Ini saya mau kasih tahu ya. Green belt itu artinya sabuk hijau. Area itu tidak boleh ada aktivitas kita. Sehingga dari green belt itu ukurannya 592 hektar. Karena apa? Di green belt dengan genangan harus ada jarak. Ada air yang kadang dia pasang musim hujan, kapan dia turun. Jadi jalan ini stabil nih. Ya musim kemarau dia airnya kita pakai untuk ini, ya musim hujan airnya naik. Jadi sehingga genangan itu tuh dia tidak stabil di 433, dia bergerak turun naik gitu. Tetapi area yang mau dibuat ini 592 itu green beltnya, sabuk hijaunya untuk mengamankan posisi di dalam. Sehingga kita warga aktivitas di dalam bisa saja ditegur, dilarang, takut tenggelam dan lain sebagainya gitu. Negara sudah menyiapkan jalan untuk kita di pinggir waduk ini. Karena berubah desa wajah. Terus yang kedua ada kuburan di situ. Kemudian ada waktu nabe. Itu yang dilakukan. Kita tinggal sampai kemarau. Jadi kami semua anak suku itu lakukan ritual di sana di bawah itu. Itu sudah masuk dalam genangan. Sudah pasti masuk dalam genangan. Waktu itu saya bertanya ke Bapak Bupati bilang nanti di situ catat saja titik koordinatnya. Kemudian ritualnya kita ikut dengan perkembangan zaman segala macam. Nanti kita pakai sampan juga. Jadi untuk kami masyarakat bodoh ini kami pertanyakan ritual. Untuk sana kan ada kuburan, kita pasang lilin. Apa kita pasang lilin ada bisa tidak? Kemudian ritual nanti kita bakar nasi bambu. Apakah nasi bambu bisa dibakar di atas air? Bisa tidak? Kemudian berkaitan dengan tanah Kapisao. Di situ nanti ditanam jagung, padi, apa segala macam. Jose ada ngadu apa segala macam. Harus ambil hasil dari tanah Kapisao. Jadi kira-kira bagaimana ini terkait dengan ini genangan terkait dengan rumah wadah di sana nih. Tanah Kapisao, Batu Nabe dan Raki Rebang. Kemudian di sini sebetulnya tidak boleh dilakukan pengukuran segala macam. Karena semua anak suku sudah lakukan ritual ada. Tapi hari ini Pak pemerintah datang main paksa segala macam ini kan kami juga sesalkan. Baik. Apa lagi? Itu. Baik, berkaitan dengan itu tempat ritual. Saya tanya ini, kita semua warga ini pergi ritual di situ? Baik, kita kan. Semua kita? Ya. Atau hanya yang pasti suku budaya? Hanya satu suku budaya itu pasti. Suku dia itu khusus. Ya, berarti tidak semua. Suku budaya ya, tidak semua. Dari leluhur. Ya, kuburnya siapa? Kuburnya leluhur KB, Pusat Lembaga dan juga yang lainnya masih ada di situ, yang belum tercantum. Ya. Ada berapa banyak? Ibu tanya betul. Yang banyak itu urusan kami tahu cuma kami. Tidak, saya perlu data, saya pemerintah loh. Saya tanya data. Saya tanya data. Ini kuburan. Berapa banyak? Saya tanya. Kita kasih tahu berapa datanya. Sampaikan keberatan tadi
Baik, jadi begini ya. Jadi begini. Saya mau tanya, itu bisa dipindahkan atau tidak? Bisa. Oke, baik, tidak bisa. Berarti ya, kalau misalkan digenangi, karena ini tidak kerja di sini loh. Kami tidak kerja waduknya di sini, tapi kami kerjanya di sana, di bendungan sana. Tapi luas Imbas biasanya pasti Bukan, ada. maksudnya dengar dulu. Kamu dengar dulu. Dengar. Aktivitas di sana itu bagian Ya, itu pengukuran, itu ukur. Ya. bagian dari agenda pembangunan. Supaya kami mau memastikan bahwa genangannya di sini, tempat ritual itu masuk atau tidak. Supaya kita sama-sama lihat. Tidak, supaya kita sama-sama lihat. Kubur dan itu tempat itu tuh masuk genangan atau tidak? Masuk. Masuk. Ya. Masuk. Kamu sudah tahu genangannya di mana? Sudah ada. Bapak. Nah itu tuh makanya saya tanya, kamu sudah tahu belum? Masalahnya ukuran apa segala macam yang apa hitung kayu apa segala macam itu masuk sampai di bawah. Biasanya mau nggak mau. Iya, maksud nggak mau ngadek. Kamu sudah tahu batas genangan di mana? Gitu. Kan ini mau didesain nih, genangan di sini, jalan di sini. Begitu. Ini alat ini hanya ditaruh sebagai titik patok. Dia patok saja. Habis ini kalau kamu mau kerja dulu, itu ambil saja. Koordinatnya ada kok. Tapi dari sifatnya air kita sudah tahu Bapak Camat. Iya. Sifatnya air itu rata. Dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya. Terus? Jadi kalau macam tempat di mana menjadi ritualnya kami, itu memang jelas dia di lembah di bawah. Di kurang lebih sekitar 3 meter dari atas di bibir kali itu. Terus? Jadi seperti itu saja maksudnya. Nah, saya gua pepesa, mangas tinggal ada. Perbaru itu kan tanggal berapa di aulakan bersama dia. LPA bersama pemerintah desa. Lu kerja di bawah apa 13 poin kesepakatan.